Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Hernawati. Nama saya Novi. Dan nama saya Maimunah Etihiban Pelu. Akan mempraktikkan tugas prakarya tentang unggas pedaging. Di sini kami mengambil cara budidaya unggas pedaging ayam kampung. Proses pembudidayaan ayam kampung dimulai dari persiapan dan berakhir sampai dengan proses panen. Yang pertama, persiapan tempat. Untuk mempersiapkan tempat yang sesuai sebagai kandang adalah dengan lahan berlokasi 5-10 dari hunian. Hal ini untuk mencegah bau-bau yang tidak sedap mencemari lingkungan tempat tinggal. Lahan yang dipakai adalah halaman, tanah, dan tidak semen dalam artian mesti seperti habitat asli ayam kampung. Selanjutnya, yang kedua yaitu peralatan yang digunakan. Yang pertama, wadah dan pakan dan minuman selama ayam berada di dalam kandang. Peternakan perlu mempersiapkan makanan dan minuman. Yang kedua, alat pemanas atau brooder. Fungsinya sebagai penghangat ruangan agar anak ayam tidak kedinginan. Yang ketiga, termometer. Alat ini digunakan mengontrol suhu dalam kandang untuk tahap awal pemeliharaan ayam kampung. Yang keempat, ember dan gayung. Diperlukan sebagai tempat mengangkut pakan ke kandang mengambil air. Yang kelima, selang dan skop mempunyai manfaat mengalirkan air dari sumber air ke bak penampung dan penyemprotan air kandang saat kita membersihkan kandang. Yang keenam, kawat atau tali berguna untuk menggantungkan tempat pakan dan minum ayam. Dan yang terakhir, drum berfungsi sebagai bak penampung air dari sumber air. Selanjutnya kita masuk ke cara beternak ayam kampung. Pertama, persiapan kandang. Di sini kita menggunakan kandang ren. Kandang ren berbentuk terbuka dengan pagar tinggi yang mengelilingi pagar. Untuk tinggi pagar minimal 3 m, sebab jika di bawah 3 m dikhawatirkan ayam masih dapat terbang melewatinya. Kandang ini mempunyai 2 bagian, yaitu bagian yang teduh dan bagian untuk pengumbaran. Pada umumnya, luas area pengeluasan 2/3 dari luas kandang dan sisanya adalah area untuk berteduh. Kandang ini sangat efektif untuk beternak ayam kampung. Selanjutnya, pemilihan bibit ayam kampung. Setelah kandang dan peralatan sudah siap, langkah selanjutnya adalah mencari bibit ayam kampung. Jika kita meneteskan sendiri, berarti kita harus terlebih dulu mempunyai telur. Telur ini bisa didapat dari induk ayam betina. Kelemahan menetaskan sendiri ini adalah kita akan direpotkan dengan urusan pengadaan telur dalam jumlah tertentu dan harus memiliki mesin penetas telur sendiri untuk dapat meneteskan telur tersebut. Selanjutnya, proses perawatan dan pembesaran. Dalam proses perawatan, peternakan harus mengetahui serta menyiapkan pakan ternak berkualitas dan obat-obatan alami, kimia, serta peternak harus paham dengan cara pengobatan ayam jika ada yang sakit berkaitan dengan penyediaan obat-obatan sebagai alternatif. Jika ayam sakit, cara terbaik untuk menekan angka kematian pada ayam kampung adalah dengan cara selalu menjaga kebersihan kandang. Selanjutnya, pencegahan penyakit. Melakukan pencegahan terhadap penyakit dari segi kondisi kandang yang dijaga agar tetap bersih. Suhu stabil, ventilasi cukup, dan tidak adanya genangan air yang berpotensi sebagai sarang nyamuk membawa penyakit. Penyakit yang biasanya menyerang antara lain tetelo atau sampai snot dan gumboro. Penyakit yang berat seperti gumboro tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah dengan cara memvaksin ayam. Jika untuk darah yang tidak berpotensi,
adanya virus gumboro, tidak perlu dilakukan vaksinasi pada ayam. Kita juga dituntut harus mengerti dan memahami bagaimana cara penanganan saat terjangkit penyakit sehingga ayam sakit kita bisa mengobati, serta paham bagaimana cara meracik atau membuat jamu atau obat dari bahan alami maupun bahan kimia. Nah, yang terakhir adalah proses panen ayam kampung. Ternak ayam kampung biasanya tidak terfokus pada telur atau dagingnya saja, melainkan dijalankan secara bersamaan, baik itu daging maupun telur. Jadi, penjualan ayam kampung juga tidak terikat pada hasil atau bulan keberapa saat ayam harus dipanen. Peternak mempunyai keleluasaan untuk menunggu harga terbaik pada saat bulan-bulan tertentu. Ayam kampung bisa dipanen setelah umur sekitar dari 6 sampai 8 bulan. Namun, bila harga pada saat itu masih rendah, kita dapat melanjutkan hingga umur 12 bulan. Dalam waktu tersebut, ayam bisa diarahkan dulu untuk diambil telurnya saja. Untuk telur yang infertil harus tetap dijual karena akan membusuk. Namun, bila telurnya fertil atau bisa menetas, peternak bisa menunda menjualnya dan telur bisa terus dierami indukan ayam dan diteteskan. Selesai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.